Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini apa? Perbandingan. Iya, materi kita hari ini adalah perbandingan. Sebelum kita masuk ke materi perbandingan, coba kita ingat minggu lalu kita mau belajar tentang apa? Pecahan dan penyederhanaannya, Bu. Oke, dengan pecahan dan penyederhanaannya. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ya. Misalnya itu pecahan 12/18 bisa kita sederhanakan jadi 2/3. Oke, 12/18 bisa disederhanakan menjadi 2/3. Cara menyederhanakannya gimana? Menggunakan FPB. FPB dari 12 dan 18. Ada yang tahu berapa FPB-nya? Oke, bisa? FPB-nya 6, Bu. Oke, dengan sekali FPB-nya 6. Gimana? Maka 12 dibagi 6 dan 18 juga dibagi 6, hasilnya 2/3. Nah, hasil ini juga bisa kita tulis dengan 2/3. Nah, prinsip ini juga kita gunakan dalam perbandingan. Misalnya dalam kelas kita ini jumlah siswa yang laki-laki adalah 12 dan jumlah siswa yang perempuan adalah 18. Maka perbandingan laki-laki dan perempuannya adalah 12/18. Atau bisa disederhanakan jadi 2/3. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi perbandingan. Setelah pelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu perbandingan dan memberikan contoh. Yang kedua, menyederhanakan perbandingan serta menyelesaikan soal-soal perbandingan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran hari ini tidak hanya kalian bisa menjawab soal yang ada di buku, tetapi juga melatih kalian berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari. Bu, contohnya yang seperti tadi ya, Bu, jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas. Ya, betul sekali. Itu adalah salah satu contoh perbandingan. Oke, ada perbandingan. Nah, tadi apa itu perbandingan? Oke, ya. Jadi perbandingan itu adalah proses membandingkan dua hal atau lebih untuk mengetahui persamaan dan perbedaan. Oke, benar yang dikatakan Anda. Jadi perbandingan adalah cara membandingkan dua besaran yang sejenis. Lalu bagaimana bentuk perbandingannya itu? Yang tahu? Bentuk perbandingannya itu adalah A banding B. Biasanya ditanda titik 2. Maka ini dibaca A dibanding B. Lalu bagaimana menyederhanakan perbandingan? Menggunakan FPB. Nah, sekarang kita akan coba lebih banyak soal lewat diskusi kelompok. Ibu akan memberikan waktu sekitar 20-30 menit. Setelah kalian berdiskusi, setelah itu kalian akan presentasi. Apakah siap? Siap, Bu. Oke. Nah, setiap kelompok itu mempunyai peran. Ada ketua, ada pencatat, ada penyaji, dan ada pengamat. Kalau kelompok kami lebih dari 2 orang gimana, Bu? Boleh. Nanti 2 orang bisa menjadi pencatat atau pengamat. Yang penting kalian berperan aktif dalam kelompok tersebut. Nah, sekarang kalian bisa diskusikan. Ibu berikan LKK atau lembar kerja kelompok. Kalian diskusikan sekitar 30 menit. Ingat, kerjakan sama-sama. Jangan ada yang kerja sendiri. Oke? Sebelum kita mulai bekerja kelompok, Ibu ingin mengingatkan kembali aturan kelas kita, di mana aturan ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan tertib dan menyenangkan. Yang pertama, saat mendengarkan saat temannya berpresentasi atau saat bicara. Yang kedua, angkat tangan jika kalian ingin bertanya atau menanggapi. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan anggota kelompok, saling bekerja sama ya. Jangan ada yang kerja sendiri. Lalu gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Apakah aturan ini bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau ada yang melanggar aturan, misalnya ada yang mengganggu teman saat presentasi atau mengganggu teman saat bekerja kelompok, kita akan buat
Oke, tapi Ibu percaya pada kalian semua bisa menaati aturan yang disiplin. Oke? Oke, Bu. Oke. Karena waktunya sudah habis, sudah lebih dari 30 menit. Kita akan mulai presentasi. Apakah semua kelompok sudah siap? Siap, Bu. Oke, sekarang kita mulai mendengarkan hasil kelompok dari kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 1 dipersilakan. Baik, Bu. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Baiklah teman-teman, izinkan saya perwakilan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok Andrea, coba dengarkan dulu temennya presentasi di depan ya. Kamu juga nanti dapat giliran juga. Ya, Bu. Kita saling menghargai ya. Oke, silakan untuk Eris dilanjutkan lagi. Jadi soalnya itulah banyaknya buku pelajaran dan banyaknya buku cerita. Nah, jadi di sini buku pelajarannya ada 15 dan banyaknya buku cerita ada 25. Jadi 15 banding 25 jika disederhanakan menjadi 3 banding 5. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke, baik, karena waktu sudah berakhir, sebelum kita mengakhiri pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu perbandingan? Saya, Bu. Untuk Krishna? Nah, perbandingan itu adalah cara membandingkan dua persamaan yang sejenis, Bu. Oke, lalu apa manfaatnya bagi pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, untuk anak? Kita bisa pakai perbandingan untuk kehidupan sehari-hari, Bu. Misalnya seperti resep atau segala macam. Oke, bagus. Itu adalah manfaat yang nyata. Jadi jangan lupa berlatih di rumah. Bagaimana pembelajaran